Yohanes 14 ayat 26. The Gospel of John 14 verse 26. Yohanes 14 ayat 26. Haleluya. Silakan. Firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, the Comforter that sent in my name, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, he that will teach you in everything, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, and shall remind you of all the things that I have spoken unto you. Ayat ini adalah mengenai satu kebenaran yang luar biasa. This verse concerning about a wonderful truth, bahwa sebagaimana telah dinubuatkan di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, as has been prophesied in Jeremiah, book of Jeremiah 31 verse 31 to 33. Dari ayat 31 sampai 33, di sana dikatakan mengenai suatu perjanjian baru concerning a new covenant yang akan dibuat Tuhan dengan umatnya, that is made by Yahweh the Almighty God with His covenant people. Dia buat bahwa peraturan hukum dan pengajaran concerning commandment, the law and teaching shall be put rightly, directly, akan ditaruh secara langsung di dalam hati kita, in our heart and di dalam batin kita, in our mind, in our awareness. Ini suatu kebenaran yang luar biasa. This is a wonderful and marvelous truth, bahwa sebenarnya dia maksudkan adalah roh itu sendiri, concerning about His very spirit, which is the spirit of righteousness and truth, yang adalah roh kebenaran itu sendiri, akan ditaruh di dalam hati kita, shall be put in our heart, akan ditaruh di dalam hati kita, sehingga kita bukan lagi diajar oleh guru-guru dari luar, so that we needn't to be taught by common teachers, external teachers. Bukan diajar oleh guru-guru biasa, saudara, melainkan but by the Spirit of God Himself, tetapi oleh Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Dia akan mengajari kita. Ya, sebenarnya anak-anak Tuhan itu yang ada Roh Kudus, to talk fairly, secara sesungguhnya, the children of God, the children of Yahweh, anak Tuhan, anak Yahweh, yang ada Roh Kudus, that has Holy Spirit in himself, yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, dia itu tidak akan melanggar hukum. He shall not trespass any commandment. Dia bahkan sebetulnya berada di atas hukum. He is simply say
above the law. Karena dia akan tahu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. For he inner or in spiritually informed what should we do and what shouldn't be done. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh. What anyone can do, what is forbidden. Apa yang dapat dilakukan dan apa yang dilarang. Ya. Automatically adalah secara otomatis. Karena itu sebenarnya orang-orang benar, the righteous one, spiritually righteous one, yang secara spiritual dia, secara roh dia adalah orang benar, memiliki Roh Kudus, has in himself Holy Spirit, the Spirit of truth, yang memiliki di dalam dia roh kebenaran. Dia itu berada di atas hukum. He is above the law. So, actually, sebenarnya to spoken essentially, pada dasarnya, ya, basically, we are above the law. Kita ini di atas hukum. Kekuasaan orang dunia, the persons in this world, akan berkuasa selama periode tertentu. Every person in this world, official, especially government officials, teristimewa pejabat pemerintah, dia akan memiliki kekuasaan selama kira-kira 5 tahun atau seringkali 4 tahun. He has the authority so long as 5 or 4 years. Okay? And then dan kemudian dia akan diganti. And then he is replaced by someone else. Akan diganti dengan orang yang lain. Ya? Tetapi kita ini tidak demikian. Kita ini diberi otoritas dan kuasa di dunia ini sampai kepada kekekalan. But differ with us, we are given authority and power not only in this world, not only in this year or in 5 years, but from now on until up to eternity, sampai kepada kekekalan di surga. Ya? Nah ini hebat saudara, kita harus menjadi pelaku. Yang lebih penting adalah kita menjadi pelaku. Amin. The most important that we the doer. We be the doer. Kita menjadi pelaku. Pelaku. Executor. Pelaksana. Ya. Daripada kekuasaan yang Tuhan berikan. That the executor of powers and authority given unto us by God Almighty. Kita diberi kuasa menjalankan. Orang yang diberkati, the blessed one, is not the hearers. Orang yang diberkati bukan yang mendengar saja, but the hearers and the doers, dan yang melakukan, executors of the words of God, yang melaksanakan firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, kalau kita dengar pengajaran Tuhan itu, laksanakan, praktekkan. So if we hear about the words of God, about God's teaching, we must act. Kita harus bertindak, melakukan, to practice it, melaksanakan, to execute, menjalankan, ya. Okay, and so on, every day, and every day. Setiap hari laksanakan, until sampai saudara itu menjadi karakter Anda.
that the true and the commandments of God not only outside of you, bukan hanya di luar diri Anda, to be remembered, not only to be remembered, bukan hanya untuk diingat, tapi itu menjadi karakter Anda. But the commandment to be your characters, menjadi jiwa di dalam diri Anda, to be your souls, menjadi satu dengan roh Anda, to be one with your souls and spirit. Jadi begitu, saudara. Di dunia ini banyak hal praktis. Ya. Di dunia, in this real world, you need to practice many things, to master it, untuk menguasainya. Ya. Contohnya kita belajar misalnya dalam hal bela diri. Ya. Ini contoh, karena kita di dunia ini berperang loh. For example, we must master for defending ourselves in martial arts. Misalnya dalam ilmu bela diri, membela diri kita harus bisa menangkis. We have to know how to defend and how to strike. Bagaimana menyerang dan kemudian melumpuhkan musuh, to paralyze the opponent. Okay? Jadi kita harus menguasai teknik itu. So we have to master the technique, okay? By practicing, dengan melatihnya. Not only one movement or two movement, not only you need to do it, to practice it, not only 5 or 10 times, bukan hanya 5 sampai 10 kali. Untuk mematangkannya seringkali ratusan sampai ribuan kali. To master it, you need to do that again, to practice that so much as maybe 1,000 times. To do the movement, to do the technique, until sampai teknik itu menjadi darah daging. So that the technique to be one with yourself, to be reflect as a reflex, sebagai satu refleks. Ya. Misalnya ada serangan, misalnya, for example, a strike come, then you automatically, Anda secara otomatis akan menangkisnya dengan cara yang Anda sudah mendarah daging. You shall defend yourself by the technique that you have practice. Dengan teknik yang telah Anda pelajari, automatically you shall act like that. Secara otomatis Anda akan menangis demikian, ya. Nah, itu namanya sudah mendarah daging. That's called to be characterized, to be integrated, menjadi satu dengan karakter Anda, ya. Not only to be memorized, bukan hanya dalam ingatan, but to be one reflex, to menjadi satu refleks, ya. Dengan demikian itu sudah mendarah daging, ya. Banyak orang cuma mengingat, itu tidak mendarah daging. So many people only memorize and then not useful maximally, tidak berguna secara maksimal. Sometimes in a very sudden and dangerous situation, banyak kali pada waktu yang sangat berbahaya dan tiba-tiba orang lupa karena dia gugup. So many people forgotten what they have learned, and even to be great nervous and down. Banyak orang bahkan dia shock, dia menjadi down, ya, to be shocked. So you can do nothing. Pada waktu itu engkau tidak bisa berbuat apa-apa, ya? Engkau tidak akan berbuat apa-apa. Tapi kalau Anda telah mempraktekkan, Anda mentaati perintah Tuhan, mempraktekannya dengan sungguh-sungguh,
So you hear the words of God, the commandment of God, the teaching of the Lord, and you put them to practice all the time, all the time, all the time. Senantiasa engkau laksanakan, lakukan. Maka itu telah menjadi satu jiwa dengan Anda atau satu karakter. So that those teaching not only in memory, but to be one with your soul and your character. Okay? Ini yang penting. Banyak orang cuma untuk nama. So many people only good in appearance. They speak well, many things, they know many things. Nah, orang dia penampilannya hebat, ya, dia tahu, dia mengingat, ya. Tapi sebetulnya itu tidak mendarah daging, tidak berakar. But essentially, the teaching in them not rooted well, tidak berakal dengan baik, ya, tidak bersatu dengan baik. So many times this kind of people in hard condition, they shall fail. Banyak kali orang seperti ini pada waktu menghadapi situasi sulit mereka gagal. And karena itu kasih Tuhan, therefore beloved in the Lord, kita harus menyatu dengan kebenaran itu. We have to be one spirit with the truth, with the right, with all the teaching of God. Kita harus menyatu dengan pengajaran Tuhan. Ya. Pengajaran Tuhan tidak dapat ditangkap dengan sebagaimana Anda menguasai pelajaran dunia ini. The teaching of the Lord, you cannot master it, you cannot have it to be yourself, to be one with you. Anda tidak akan dapat menjadi satu dengan diri Anda kalau Anda tidak menghayatinya di dalam kekuatan Roh Kudus. If you do not absorb them, kau tidak menyerapnya oleh kekuatan Roh Kudus, by the power of the Holy Spirit. Karena itu kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus mendalam. Therefore today we must go deeper. Ya, kita lebih mendalam lagi. Misalnya, contohnya, for instance, you must spend enough or much time to feel, to absorb the power of God. Anda harus punya waktu yang cukup untuk menghayati, untuk menyerap kuasa Tuhan. Anda tidak akan kuat kalau Anda tidak pernah merasakan kuasa Tuhan itu sampai di mana. You shall never feel God's strength if you never meditate and absorb. Jika engkau tidak pernah merenungkan, bermeditasi, dan menyerap kekuatan itu. Kekuatan itu. In the past, I learned one technique of martial art. Pada waktu saya masih duniawi, ya, saya belajar satu teknik. Kita bisa membuat kepalan kita ini sekeras besi. Ya. We could make this fist in the past. Ya. We could make this fist to be as hard, as strong as iron. Dengan cara bagaimana? With how? For example, hard stone, satu batu yang keras, rock, piece of rock, and then we strike just slowly, hanya pelan-pelan saja. For the first time, and then we strike with certain rhythm, dengan irama tertentu, kita pukul dengan nafas, ya, dengan nafas.
lama-lama ini tubuh kita ini ternyata dia bisa beradaptasi. The more we practice, our body, our fist adapted. This is the keyword. Beradaptasi. Tangan ini karena dia berkontak dengan benda keras ini, ya. Lama-lama dia juga jadi keras, saudara. Jadi tidak perlu orang sampai dia ngapal begitu. Needing to be like to get our fist to be hard, but only just like usual normal hand, seperti tangan biasa saja, dengan teknik with a certain breathing technique. Just slowly. The more maybe you practice this not only hundreds of times, bukan hanya ratusan kali, sampai ribuan kali, saudara. Sampai ribuan kali. Saudara tahu, tangan Anda akan sekeras besi. Tangan itu akhirnya, at last, your fist to be as harder, as stronger as iron. Yeah. If you strike a wall, jika Anda pukul satu tembok, so the wall shall be broken. Tembok itu bisa pecah loh. Iya, ini cara. So, maka unsur daripada melatih itu, mempraktekkan itu memegang kunci peranan yang sangat dominan, sangat penting. So, the role of practicing the Word of God. This is the whole. This whole as the key role. Yeah? So, not only hearing, bukan hanya mendengar, tetapi melakukan. Amin. Amen. Nah, saat ini kita memiliki satu kebenaran yang paling hebat, paling tinggi, dan paling besar. So that now, as I have stated before, sebagaimana yang saya ajarkan sebelumnya, kita ini memiliki kebenaran yang tertinggi dan terbesar. Apa itu? We have the greatest and the highest truth. What is it? Apa itu? The name of the God Almighty. Adalah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak kali orang Kristen sampai hari ini mereka berdoa, mendengar firman, tapi tidak tahu nama Tuhan. Up to this day, so many believers, so many Christians, they spoken about the name of the Lord, the name of God, but the real personal name of Him, they do not know. Mereka telah mendengar tentang nama Tuhan, nama Elohim, ya. Tapi mereka tidak tahu nama sesungguhnya, nama pribadinya apa. Padahal itu adalah kebenaran yang tertinggi. Whereas this is the highest and the greatest truth. Kebenaran ini, nama Tuhan, bukan hanya menjadi sumber kekuatan, tetapi menjadi jaminan keselamatan. This name not only to be the source of strength and power, but also of salvation as guarantee. Nama ini menjadi jaminan. Whosoever shall call unto the name of Yahweh shall be saved. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan selamat. And the name of Yahweh is the strength tower whereunto the righteous run, and he said, nama Yahweh adalah menara kekuatan, sumber kekuatan, kesanalah orang berlari dan menjadi selamat.
Kesanalah orang berlindung dan dia selamat. Jadi nama Tuhan itu keselamatan. Nama Yesus adalah Yahweh. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Jeremiah 23 ayat 20. Jeremiah 23 verse 5 to 6. Bahwa nama Mesias di dalam naskah-naskah yang benar, in the good version, bahwa nama pribadi tidak boleh diterjemahkan. That personal name shouldn't to be translated. Nama pribadi tidak boleh diterjemahkan. Terlebih nama Tuhan. How much more the sacred name of the Lord Yahweh. And Jesus' name is Yahweh. Dan nama Yesus adalah Yahweh. Di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6 tersebut, bahwa Sang Mesias namanya sebenarnya adalah Yahweh Sikenu, Yahweh my justice. Bahwa nama the true name of our Messiah, Jesus Christ, in the original name is Yahshua. And sometimes they call Yeshua. But it is Yahshua. Because it is the name of Joshua. Joshua bin Nun. Joshua in real tongue, in the origin tongue, written as Yod He Waw Sin Ayin, ditulis sebagai Y, H, V, and S, A, we pronounce Yahshua. Kita sebutkan Yahshua. Itulah nama Yosua. Dan nama Juru Selamat itu sesuai atau sama persis dengan nama Yosua. And the name of our Savior, Messiah, is Yahshua. So, the true name of Yeshua or Jesus Christ is Yahshua. Compatible, accorded well, dan compatible dan sesuai dengan pengungkapan di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6 as revealed in the book of Jeremiah 23 verse 5 to 6. Di dalam pengungkapan ini di dalam Yeremia 23 5 dan 6 ini, bahwa nama Mesias adalah Yahweh. Bahwa Sang Mesias itu sebenarnya adalah Yahweh. And I have retained personal revelation. Saya secara pribadi telah menerima pewahyuan bahwa Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang menjadi daging. Bahwa Juru Selamat itu adalah Yahweh yang menjadi daging. He incarnated, dia berinkarnasi menjadi to be the greatest prophets, the greatest apostles, the greatest teachers, the Son of Man, the Son of the highest, the Son of the living God. He is the greatest doctor. Dan dia menjadi Rasul terbesar, Nabi terbesar, Guru terbesar. Dia menjadi anak manusia. Dia juga disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan dia segala-galanya. Dan dia memiliki semua gelar yang terbaik di dunia. He got, or he possessed all the important official dom in this world. Okay? Because it is He, the creator of the world. Karena dia sesungguhnya adalah pencipta alam semesta. John, the Gospel of John 1, verse 1 to 12, concerning the Word of God. In the beginning, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. In the beginning, the Word was God, and the Word was God. He that creates all the whatever in this universe
universe. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Maka ternyata dia juga adalah dia sebagai pencipta. Karena itu dengan iman kita berkata bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah satu. And with faith we say that the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. Adalah satu. Satu pribadi. As you, that you contain in yourself physical, soul, and spirit. Oh, engkau memiliki 3 aspek. Ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Bukan berarti engkau adalah 3 pribadi. Doesn't mean that you have 3 personalities. Bukan berarti engkau memiliki 3. Tapi satu, amin? Satu pribadi. But you are one personality. Man, this is the greatest secret. So, bagaimana kita berhasil dalam hidup ini? How we could success in this life? Bagaimana kita bisa bertahan dan berhasil? How do we survive and success? Sekarang apa pergumulan? Now, what is your problem? What is your challenge? Apa tantangan yang kau hadapi? Maybe sickness, mungkin penyakit. Maybe weakness, mungkin kelemahan. Maybe you have problem with financial. Mungkin engkau memiliki masalah keuangan. I inform you right now. Saya beri jawaban bahwa jawabannya adalah nama Tuhan. The answer for your problem is the name of the Lord. Banyak orang percaya, so many Christians. Mereka berdoa. They say in prayer, Father, hallowed be your name. Bapa, dikuduskan nama. And they do not know what is his real name. Apakah nama Bapa di surga itu? Siapakah namanya sebenarnya? They do not know. Mereka tidak tahu. Padahal itulah kunci kemenangan kita. Whereas this is the key of our victory, the key of our salvation. Padahal inilah nama keselamatan. Nama keselamatan. Kenapa nama Yesus adalah keselamatan? Why Jesus Christ's name to be the name of salvation? Just like in the book of Acts. Sebagaimana di dalam buku Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. In the book of Acts 4 verse 12, bahwa di kolong langit ini, under heaven, tidak ada nama yang dikaruniakan kepada seseorang yang oleh nama itu kita diselamatkan. There's no one that given unto him that by his name we could be saved. Bahwa dengan nama itu kita akan selamat. Nama, why Jesus name? Jesus name is a salvation name. Mengapa nama Yesus atau Jesus Christ atau Yeshua adalah nama keselamatan? Karena namanya yang sesungguhnya Yahshua Masiah. Karena namanya the real name of whose is Yahshua is Yahweh name. Adalah nama daripada Tuhan Bapa di surga, Yahweh. Yahshua means Yahweh the Savior, or Yahweh save. Nama Yahshua berarti Yahweh menyelamatkan. Amin. Amin. Saudara, jadi saat ini saya katakan hal pengajaran paling pokok, saudara.
paling utama sebenarnya, paling dahsyat. Ini adalah kunci segala-galanya. This is the keys of everything that you hope for. Adalah kunci dari segala hal yang Anda harapkan. Ya. Contohnya Anda saat ini apa? Siapa lagi lemah? Angkat tangan. Lagi lemah Pak? Pak Jeffrey lagi lemah? Angkat tangan. Who among the few that feel weakness, that are in weakness situation? Put your hand. I pray. Angkat tangan, saya berdoa. Ya. Angkat tangan. In the name of Yahweh, Holy Spirit touch them. Roh Kudus jamah mereka. Alirkan kekuatan. Flow the new strength of God in Yahweh name. In Yahweh name. In Yahweh name. Maka mengalirlah kekuatan baru. Kekuatan baru. Dalam nama Yahweh. Dalam nama Yahweh. Haleluya. Amin. Saudara, rahasia saya. My secret, my great secret. I destroy the power of darkness that surround me. Saya menghancurkan kuasa kegelapan yang mengepung hidup saya only by mention His name, by reciting His name. Hanya dengan menyebut nama ini, membunyikan, to pronunciate His name. By the name of Yahweh, I destroy all enemies' powers, all surrounding powers of the enemies. In the name of Yahweh, I mention His name. I breathe in His name. Saya bernafas di dalam nama ini. Yahweh, 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 Yahweh. The more I pronounce it, I mention His name. I reside in Him. Saya menyebutkan nama. Saya membunyikan nama. Saya bernafas nama. Maka semakin kekuatan mengalir. The more the strength to flow. Semua pekerjaan iblis rontok. All the powers of the darkness to be destroyed. Bad luck coming in the name of Yahweh. I destroy all negative situation, all weaknesses, all bad lucks. Saya di dalam namanya, di dalam hati saya berkata. Sometimes with mouth speaking, reciting. Kadang-kadang dengan mulut kita bunyikan nama ini. Whenever we are in whenever the situation required, we feel threatened. Kita merasa terancam di sana. Terancam. In the name of God. All bad happening, all bad situation. In the name of Yahweh. Move away. Maka di dalam roh, di dalam hati kita mulai berkata, berhalang berkat. Segala situasi yang negatif. Pergi. Keluar. Niat jahat itu orang, misalnya people's evil will atau rencana jahat setan, iblis, or the evil plan or evil intention of the devil. Misalnya niat jahat iblis yang selalu bisa menghalangi saudara. Anda thinking by the name of Yahweh, by the name of Yahweh, I destroy all evil plan, evil intention in the name of Yahweh. So, this is the greatest weapon. Saudara, ini senjata paling hebat. Daud mengalahkan Goliat dengan nama ini. Search in the scripture. Periksa firman Tuhan. David defeat the giant Goliath by this name. He said, "But in the name of Yahweh, you come to me with spear and sword. I come to you in the name of Yahweh." Dia berkata kepada Filistin raksasa itu, "Kamu datang dengan lembing dan pedang,
Aku datang di dalam nama Yahweh. Nama Yahweh mengalahkan segala musuh. Karena itu juga menjadi senjata terhebat. By the name of Yahweh, we could defeat all enemies. Amen. Whenever you in weak condition, mungkin Anda saat ini lagi tertekan dan lemah, depressed, Anda lagi depressed, say His name, by the name of Yah, by the name of Yah, by the name of Yah, 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 Yah. The more you pray in His name, the more you're calling His name, the more you mention His name, just like you are connected. Actually, sebenarnya engkau terkoneksi dengan takhta Tuhan. Nama yang terbesar yang bisa mengalahkan kuasa jahat di dunia ini. The greatest weapon to defeat. Apa? Bawa sebelah apa? Bawa sebelah. Dorong mas. Kita semua orang percaya, semua orang Kristen, semua orang umat perjanjian, kita memiliki satu musuh bersama, yaitu iblis. Kita harus tahu, kalau kita tidak bisa mendeteksi dan mengetahui musuh, Anda sudah kalah. We are technically in war situation, in battle situation. If we do not aware what is our enemy, how he works, bagaimana cara kerjanya, Anda sudah kalah. If you do not how he works, how the cunning deceit of him, apa taktik tipu daya dan muslihatnya. Kalau Anda tidak tahu, Anda orang percaya sudah kalah. If you do not aware, if you could not detect, Anda tidak sadar, Anda tidak bisa mendeteksi dia, Anda sudah kalah. Saudara, ilmu perang di dunia ini seperti itu. The science of war in this world. That you must know what is your enemy, how it works, and how you could handle him. If you do not know what is your enemy, jika engkau tidak tahu apa musuh, engkau sudah kalah. You have lost your war. You lose. But now the Lord taught us one simple, but the most effective. Tuhan menaruhkan hari ini satu pelajaran yang sangat simple, namun sangat efektif. Okay? Call His name. Panggil nama. Contohnya saat ini saudara, kita dalam situasi perang. Di current situation, you must know, I must tell you, Anda harus tahu dan saya harus memberitahukan bahwa kita ini sedang berperang. We are now at war with the darkness kingdom. Dengan kuasa kegelapan, dengan pekerjaan iblis, the devil, he has his own kingdom. Iblis ini memiliki kerajaannya sendiri yang disebut kerajaan kegelapan, which is called the darkness kingdom. Lebih besar dan lebih canggih dari negara paling canggih pun di dunia. More greater and more sophisticated than any nation in this world. Dia lebih canggih dari negara manapun yang canggih di dunia ini. Dia punya struktur, he has its own structure of government more complex than us. Dia memiliki struktur pemerintahan yang lebih kompleks daripada kita.
So, right now, I'm preaching. Sekarang saya sedang berbicara. Kita sedang berperang di alam roh, spiritually, in spiritual realm. We are at war with the darkness power. But only one simple. By the name of Yahweh, we destroy the cunning, the seed, the tactic, the entrancement that surround us. We destroy the name of Yahweh. We destroy in the name of Yahweh every ill wills, every attacks. We destroy in the name of Yahweh. Actually, if you are in a required situation, di dalam situasi sangat mendesak dan memerlukan, just simply by calling Yahweh, by calling this name Yahweh, you are connected. By faith, dengan iman Anda terkoneksi dengan surga. So, by saying in the name of Yahweh, you're breathing in His name. Anda bernapas dalam nama ini. Yeah. So, the more you calling, the more energy, the more power flow into you, protecting you, bahkan melindungi Anda. Nama ini merontokkan semua mantra, semua niat jahat, ya, semua cara taktik tipu daya. The name of Yahweh, the sound of which has great radiation, punya radiasi yang luar biasa. If you are threatened or you are being attacked, atau Anda sedang diserang, just calling in the name of Yahweh. Just by heart, hanya your heart. All the attacks thwarted, dipatahkan oleh kuasa nama Yahweh, oleh radiasi nama itu. Anda harus percaya, karena ini firman Tuhan. Kenapa Goliat kalah Pak Daud? Why Goliath defeated by David? Because by calling his name, karena dengan dia memanggil nama ini, kekuatan Goliat itu, kekuatan jahatnya, the evil power in Goliath, the giant Goliath, destroyed. Kuasa itu rontok, ya, rontok saudara. Jadi Daud melihat Goliat seperti dia melihat sasaran yang empuk saja. So David see the threatening Goliath just as a piece of cake, satu sasaran yang mudah, ya, defeatable, dapat dikalahkan easily, ya, dapat dikalahkan dengan mudah, karena dia telah memanggil nama ini. Maka kekuatan jahat di dalam diri Goliath itu rontok, so that the evil powers in Goliath to be destroyed all at once. Okay? You need to practice. Saya telah mempraktikkan hidup saya memanggil namanya, bahkan saya bernafas dalam nama. Ya. Itu kita menjadi kuat. Kita mengalahkan iblis, bahkan mengalahkan penyakit. We defeat devils, evil spirits, bahkan kita even so that we can also defeat all sicknesses, all viruses, segala virus, ya. By the name of Yahweh, we put our hand in our body and we pray. Dengan nama Yahweh kita berdoa, segala virus, all virus to be destroyed. I destroy in the name of Yahweh. In the name of Yahweh. Saudara, itulah kekuatan Tuhan, ya. Jadi kalau sehari-hari, saudara, jangan Anda terpengaruh, ya. Anda ini sebenarnya sedang berperang.
Di mana-mana Anda waspada. We believers all the time, we are technically in war. If you are not aware and you are careless, you will be in trouble. Anda itu sembrono, Anda tidak berjaga-jaga, Anda akan masuk dalam masalah. In speaking, many accusers, the devil is the greatest accusers. Dalam berkata-kata, engkau harus hati-hati. Jangan terpancing, engkau bisa salah berbicara. Dan ada pendakwa-pendakwa yang akan mendakwa. In whatever you do, apapun yang kau lakukan, baik dalam perkataan dan perbuatan, whether it is orally, in spoken, ataupun dengan apapun yang kau lakukan, or in what you doing, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan. Kolose 3 ayat berapa itu? 17, coba baca, dan 23. Ya, kita akan tutup, saudara, ini ayat terakhir. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Colossians 3 verse 17 and 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia Elohim Bapa kita. Do whatever you do by spoken and by action or by physical action. Do all things in His name. Yahshua name or Jesus Christ name is Yahweh. Di akhir zaman ini hanya satu nama yang akan kita puji, sembah, muliakan, agungkan. In these last days, there is only one name that should be worshipped and to be called out, and to be magnified and to be proclaimed throughout all the world. This is the name of Yahweh. Adalah nama Yahweh. Zechariah 14 verse 9. Zechariah 14 verse 9. Zakaria 14 ayat 9, bahwa hanya satu nama saat ini akan dipuji dan disembah dan akan dipanggil sebagai Tuhan. There's only one name that shall be worshipped, to be called out, and will proclaim throughout the world. This is Yahweh. Hanya satu nama. This is not from me. This is true. This truth comes from God, from the Almighty Creator, Yahweh Elohim. Ini kebenaran ini bukan dari saya, tapi inilah dari Tuhan semesta alam. Bahwa dunia ini, kalau kita ingin melihat dunia yang lebih baik, kita harus bersatu di dalam nama kudus. If we are to see a better world, and Antichrist to be removed, dan Antichrist disingkirkan, we all believers, even all the descendant of Adam and Eve in all the world, bahkan seluruh, bukan saja cuma orang Kristen, orang percaya, tetapi seluruh umat manusia sebagai keluarga besar keturunan Adam, kita harus bersatu di dalam nama ini. We must unite in this name. We must unite in this name. Kalau kita mau melihat kekalahan iblis, iblis kalah total. If we are to see that the devil totally defeated, kita harus bersatu di dalam nama. We must unite in this name. Maka mulailah memanggil nama Yahweh. Start to call Yahweh name. Just by pray, Lord, allow me to call your name. Tuhan, izinkan saya memanggil nama. Because your name is the source of strength. Karena nama-Mu adalah menara kekuatan. And the tower of salvation.
Karena namamu juga adalah menara keselamatan. Ask first, if you have the permission of God, jika kau telah mendapatkan perkenan atau izin dari Tuhan, panggillah nama itu. Panggil dengan iman, dengan hormat. Call this name with respect, with faith. Panggil nama ini dengan iman. Haleluya, amen. So, start from now, all believers, we all Christians, New Covenant people, and Jewish people sebagai physical covenant people, dan Israel sebagai bangsa perjanjian yang fisik, we must unite. Kita harus bersatu di dalam nama. Semua harus memanggil dan mulai menyerang iblis. We pray and begin to rise up against the devil. Kita mulai bangkit melawan musuh bersama kita, to fight against our common enemy, which is the devil. We start to pray all evil plans in all the world, all evil intention of the devil. We destroy in the name of Yahweh. In the name of Yahweh. Sekarang sebetulnya hampir kita masuk di dalam masa kesukaran saya. We almost enter into great tribulation if there is no righteous ones, if there are no patriots. Jika tidak ada orang-orang benar, orang-orang pahlawan yang mencintai Tuhan, hari ini kita telah ada di dalam kesusahan besar. We are now in great tribulation. Sebetulnya, frankly, secara jujur demikian. But luckily, tapi untunglah, thanks to God, bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia membangkitkan orang-orang benar, para patriot. That He raised up the patriots, the righteous one, that could melawan, that could fight against the devil's plan. Dia telah melawan rencana iblis. So, we must pray. Start to pray, to fight. Fight back the devil. Lawanlah iblis if we are to see better tomorrow. Jika kita akan melihat hari esok lebih baik, mulailah kita untuk melawan dia di dalam nama Yahweh. By the name of Yahweh, we destroy evil plans, evil spirits, evil powers in the name of Yahweh, from among our family, from among our nation, from among our church, from among all the world. Start to pray, okay? Allow me to pray. Father, Bapa di surga, saya berdoa di dalam nama Yahweh, di nama Yeshua Mashiach. I pray in the name of Yahweh, Yeshua Mashiach. Setiap orang percaya, beri mereka hikmat, beri mereka wahyu. Every believers, give them wisdom and revelation, agar mereka mengetahui dan boleh mengalami kedahsyatan daripada rahasia nama-Mu, that they may experience how wonderful the power and strength that contains in your name. Nama-Mu sebagai kunci kemenangan, your name as the key of victory, dan sebagai senjata yang terdahsyat untuk menghancurkan. Di dalam nama Yeshua, kami berdoa dan mengucap syukur. Oh, sempurnakan semuanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodesh. We bless all the watchers. Hallelujah. All the fears we bless. Hallelujah. Amen.